Om Swastiastu. Assalamualaikum, salam sejahtera dan namo buddhaya untuk seluruh kalangan saudara-saudara saya di seluruh Indonesia dan dunia yang imut-imut. Oke. Hello guys, kembali lagi di channel kesayangan kita, Ekspedisi Alam Lain, bareng saya Benol dan tentunya partner saya. Saya Pengkang. Bukan ya. Ade Lontok. Bukan. Saya Angel Gus Robin 2022. Angel Gus Robin Asyap. Masih tiga kata dari nama Gus Robin yang biasanya panjang. Oke. Jadi bagaimana kabar kalian pada hari ini? Saya berharap kalian tetap baik-baik saja, sehat, tetap jaga kondisi. Oke, jadi pembahasan kita kali ini adalah tentang kasus misteri Elisa Lam. Jadi sedikit flashback, saya akan menceritakan kronologi kasusnya dari sumber tangerangnews.com. Jadi di sini dikatakan Elisa Lam, siswa Kanada berusia 21 tahun, pada tanggal 19 Februari 2013, kasusnya masih menjadi tanda tanya, yang jasadnya ditemukan mengambang dalam keadaan telanjang di sebuah tangki air di atap The Cecil Hotel Los Angeles, Amerika Serikat. Elisa diduga memiliki bipolar, telah tinggal di hotel selama 2 minggu dari sejak dia ditemukan. Dia check-in ke hotel pada 26 Januari setelah bepergian dari tempat dia belajar di British Columbia, Kanada, ke Santa Cruz. Pada 31 Januari, Elisa berhenti menggunakan teleponnya. Sosok Elisa terakhir terlihat dari rekaman CCTV hotel pada 1 Februari. Elisa sempat berperilaku aneh di lift hotel. Berdasarkan rekaman video, dia tampak bersembunyi dari seseorang atau sesuatu, namun tidak ada informasi lain tentang gerakan terakhirnya, termasuk bagaimana dia naik ke atap dan ke dalam tangki air. Jadi itu ceritanya. Jadi kira-kira menurut Gus Robin, apa yang terjadi? Sebelum saya lanjutkan. Ya, sedikit saya jelaskan ya. Saya jelaskan ini langsung saja yang dari elevator itu ya. Iya, dari lift. Ya, elevator itu ya biar lebih cepat. Dari elevator itu ada rekaman CCTV. Dia seperti tergesa-gesa dan bingung memencet banyak pencetannya. Banyak pencet tombol. Sepertinya dia ada halusinasi di sini. Okay. Halusinasi ingin seperti kejadian film-film elevator game itu, ingin menyamai seperti film-film elevator game. Ada film elevator gamenya. Dia ingin menirukan itu seakan-akan. Nah, hingga liftnya ini nggak tertutup karena mungkin karena dipencet banyak, bingung liftnya, jadi diam itu. Terus seperti itu dia mencet, keluar sebentar, mencet ke dalam. Ini kelainan. Oke, tadi dijelaskan itu memiliki penyakit bipolar. Jadi buat teman-teman yang kurang paham bipolar, itu yang belum tahu bipolar itu apa. Bipolar adalah gangguan mental yang menyebabkan perubahan suasana hati, energi, tingkat aktivitas, konsentrasi, serta kemampuan untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Jadi itu penyakit bipolar. Jadi gimana Gus Robin? Hampir gila, betul. Hampir gila istilahnya. Gila setengah-setengah lah. Masih sadar tapi gila gitu. Nah, di sini terakhir kali saya lihat di tayang klipnya, dia seperti ada bayangan kayak gini-gini atau gini-gini ya dalam videonya. Seperti gini-gini rasanya. Seperti kalau orang bilang itu ada yang diajak komunikasi. Nah, siapa yang ada diajak komunikasi? Itu tidak ada siapapun. Oke, jadi dia berhalusinasi sendiri itu saya lihat dalam kasus tersebut. Memang ada sosok gaib, tapi dia ini bukan orang yang bisa melihat sosok gaib. Yang lebih tepatnya dia adalah halusinasi pada dirinya. Seakan-akan dia berbicara dengan makhluk gaib, tapi tidak. Seakan-akan dia ini ingin mencurahkan bahwa ada yang ingin membunuhnya. Nah, padahal tidak ada yang ingin membunuhnya. Oke, jadi di video itu kalau kita perhatikan, dia berdiri di pojok seolah-olah sedang bersembunyi dari seseorang gitu ya. Yang seakan-akan ingin membunuhnya. Padahal sebenarnya tidak ada siapa-siapa yang ingin membunuhnya. Nah, rasa takut ini mungkin dimiliki oleh orang yang punya penyakit tersebut, penyebabnya ya. Nah, setelah itu membuat
orang yang ada melihat rekaman CCTV tersebut memanggil beberapa penjaga-penjaga dan pegawai hotel di sana. Penjaga dan pegawai hotel di sana untuk melihat kenapa orang tersebut, ada apa dengan orang tersebut. Nah setelah itu kan rekamannya hilang, yang ternyata dia ada di luar ruangan. Nah dicarilah dia di Salem, tapi dia ketakutan seakan-akan pegawai itu yang mau membunuhnya, padahal bukan pegawai hotel tersebut yang ingin membunuhnya. Padahal dia sebenarnya mau membantu. Ini terawangan mata batin saya ya. Terus dia kabur, naik ke atap sana. Nah di atap sana kan ada pintu. Dia seakan-akan mau membuka pintu tersebut. Nah dibukakanlah oleh pegawai tersebut ya, karena memang dalam keadaan panik. Keduanya panik ini, yang menenangkan si Elisa panik. Si Elisa juga panik, dikira pembunuhnya mengejarnya. Nah, Elisa keluar. Nah, pintu yang itu ditutup kembali, dikunci agar tidak ada kegaduhan di luar. Di dalam sana tetap saja si Elisa melawan. Nah, sudah maksudnya bukan di dalam, di atap, di atap di atas itu Elisa tetap melawan. Nah, diambillah Elisa tangannya, diambil kakinya, dia terus melawan seperti memberontak. Nah, sampai beberapa pegawainya ini terjatuh terus diambil, akhirnya si Elisa dijatuhkan si Elisanya, tangannya ada yang memakai kaki gini untuk menahannya, pakai tangan seperti itulah, seperti kita menenangkan orang gila, tapi dia terus melawan. Kan ada yang seperti kayak digigit begininya, di kakinya digigit di sininya. Nah, merasa panik. Nah, terus kepala Elisa begini dia, seperti melawan, benar-benar melawan. Berontak terus. Terus diambil kepalanya, nggak sengaja gituin. Nggak sengaja terus gituin, seperti seakan-akan mencekik jadinya. Nah, padahal itu sebenarnya menahan ininya dia terus, agar tidak berontak. Iya. Terus seperti dicekik karena terus memberontak, dia terus menekan lehernya hingga meninggal. Berarti dengan kata lain pembunuhannya tidak disengaja. Seperti itu yang saya lihat, pembunuhan tidak disengaja, langsung ya terpikirkan dalam otak-otak mereka, melucuti bagiannya. Kotor-kotor pikiran mereka. Sepertinya menurut saya ini Elisa ini sedikit ada pemerkosaan menurut saya, dan akhirnya mayatnya itu ditaruh di tangki oleh, kalau tidak salah, 3 orang taruhnya, tapi sebenarnya beberapa orang itu tahu kejadian tersebut. Beberapa pegawainya juga tahu kejadian tersebut dan tidak bicara. Berarti ini ya, kalau saya baca artikelnya sampai habis, jadi di situ kan dikatakan bahwa kematian Elisa secara resmi diputuskan karena kecelakaan. Yeah. Jadi kalau pikiran saya, kecelakaan itu berarti dia masuk ke tangki air itu sendiri, terus menutup tangki air itu sendiri. Ya. Wow, hebat. Orang yang bisa membuka tangki air itu bukan satu orang, tapi beberapa orang harus melakukannya, karena berat tangki tersebut. Tidak bisa satu orang, apalagi si Elisa Lam yang bipolar seperti itu, yang lemah seperti itu, wanita loh, mengangkat itu. Laki-laki aja belum tentu bisa, satu orang laki-laki tangki tersebut, berat tangki tersebut. Nah, berarti dari penjelasan Gus Robin tadi, berdasarkan dari flashbacknya Gus Robin, mengatakan bahwa ada beberapa orang yang melakukan pembunuhan secara tidak sengaja. Apakah setelah itu si pembunuh ini ada yang dihantui oleh si Elisa? Sepertinya ada, namun si pembunuh ini juga punya cara untuk menghilangkan tersebut. Sepertinya membawa sesuatu hingga dia dilindungi. Kalau boleh tahu, berdasarkan penerawangan Gus Robin, ada berapa orang petugas? 3, yang 4 terakhir datang. Total 4. Semuanya 4 ini peran. yang 3 yang memiliki peran. Yang keempat yang terakhir datang.
sudah meninggal ya. Sudah meninggal. Yang tahu ini kisaran banyak, ini yang tahu sekitar lebih dari 10 orang tahu kejadian ini, tapi didiamkan agar tidak terjadi masalah. Ini sih hanya pandangan mata batin saya ya, terawangan saya. Jadi jangan jadikan pedoman. Ya, tidak pasti saya mengatakan ini, berani memastikan seperti itu. Tapi ini hanya berdasarkan mata batin dan terawangan secara spiritual. Jadi kasusnya seperti itu. Nah, bukan sebagai pedoman itu. Saya pernah baca beberapa artikel juga. Jadi di Hotel Cecil juga pernah ada beberapa kasus bunuh diri, tapi tidak terjadi di hotel tersebut. Cuman beberapa kasus itu ada beberapa orang datang ke bar dari Hotel Cecil itu. Setelah datang dari sana bunuh diri. Apakah hotel tersebut memang angker atau mistis? Semua hotel di dunia angker. Mungkin hotel tersebut angker karena ada beberapa orang yang melakukan bunuh diri di sana dan ingin mengajak mereka melakukan itu. Melakukan hal yang sama ya. Energinya atau melakukan pembunuhan. Sosok apa yang sampai bisa mengajak orang-orang untuk ikut seperti mereka? Sosok bunuh diri. Iblis ya. Awal-awalnya sih iblis biasanya. Karena banyak juga menduga di sana ada beberapa penjahat yang menginap. Jadi ketempelan iblis dari luar dan akhirnya tinggal di sana karena tempatnya asik mungkin. Asik mungkin untuk asik mungkin karena mungkin banyak yang sama. Alirannya gitu. Iya. Oke, jadi dengan kejadian Elisa Lam ini, kasusnya ditutup dengan alasan kecelakaan. Apakah sosok Elisa ini akan menuntut balas dendam atau seperti apa? Ataukah akan cukup sampai di sini? Dia malah tidak ingin balas dendam, atau mungkin ingin membuat hotel ini semakin seram lagi, angker lagi. Mungkin semakin seram. Ada yang bunuh diri, ada yang menangis. Saya lihat makhluk gaibnya seperti perempuan seperti itu. Ya kuntilanak lah. Kuntilanak ya. Kalau di sini kuntilanak lah ya. Selain kasus yang Gus Robin lihat, selain kasus si Elisa ini, apakah ada kasus lain yang Gus Robin lihat yang sama sekejam inilah di sana yang terjadi sebelumnya? Mungkin saja ada. Saya tidak berani memastikan pasti, tapi katanya ada. Tapi saya tidak berani memastikan pembunuhnya karena kan tidak ada bukti. Iya, tidak ada bukti, betul. Apalagi saya ini hanya seorang spiritual yang menerawang begitu. Jadi ya itu saja apa yang saya lihat seperti itu. Jadi tidak menjadi pedoman. Jadi sebagai mungkin saja seperti itu. Intinya. Karena jika saya pastikan itu kan buktinya nggak ada. Iya, benar sih. Nah, selain sosok Elisa sekarang di sana, ada sosok yang terkuat. Itu sosok seperti apa yang terkuat di Hotel Cecil ini? Seremnya, matanya gede, matanya besar, bertanduk, suara. Ini mulutnya ini seperti apa namanya? Seperti siluman, mirip-mirip apa ya? Naga apa? Ini bertaring dia, hitam, matanya gendut. Ini rambutnya banyak, ini besar. Rambutnya itu panjang banget. Terus kukunya ini, terus kulitnya ini agak coklat tapi berurat-urat seperti hitam nih. Ya. Terus mengeluarkan air liur. Terus, dia seperti membawa mayat. Menyeret mayat seperti mayat. Rambutnya rebonding nggak? Enggak. Seperti ini kebo di sininya ya, tapi moncongnya, tapi bukan hidungnya, enggak seperti kebo. Babi. Bukan kebo. Oh, kebo. Bukan. Tapir. Anoa. Itu yang terkuat dan ada yang merangkak. Oh, kayak Venom. Iya, kayak Venom. Oh, kayak Venom. Ini panjang lidahnya. Kayak Venom di luar itu, kaca-kaca. Nah, apakah makhluk yang tadi yang dibilang seperti kebo itu turut serta dalam terjadinya pembunuhan? Iya, dia kan itu
Apakah tingginya ini tinggi loh, sekitar hampir 2 meter. 12 cm? hampir 8 meter. 8 meter. Ya soalnya dia kadang-kadang ini kelihatan setengah tubuhnya, keliling mukanya lihat terus menunduk seperti itu. Berarti itu memang penguasa di sana. Ya. Dia bisa melihat dua sisi, di bawahnya dan di atasnya. Kadang-kadang langsung ke bawah lagi mengintai seperti itu. Dan ada beberapa makhluk yang memang menangis. Itu menangis karena dia mungkin korban bunuh diri atau korban yang terbunuh di atau sana, korban kecelakaan di luar dari hotel tersebut masuk ke dalam. Oh, bisa gitu ya? Bisa, ada yang seperti ngesot gitu. Ya, berdarah-darah. Banyak sih sosok gaibnya. Ya dimanapun sebenarnya ya jujur saya di segala hotel saya sudah pernah Semua hotel. bukan menginap di beberapa hotel dan saya menemukan sosok yang tidak jauh berbeda. Ada aja sosok kuntinya. Tidak mengerti saya kenapa dan mengapa. Mungkin saja ada kasus-kasus kematian atau kasus bunuh diri atau kasus sesuatu yang terjadi pada hotel, hampir semua hotel. Ataukah seseorang yang ketempelan terus kuntinya atau genderuwonya nempel di sana. Atau silumannya nempel di tempat hotel tersebut. Apalagi hotel dikenal terkadang kan tidak terus ada full ya, tidak full lah ya. Mereka kan suka pada sesuatu tempat kosong ya. Apalagi hotel kan sering digunakan untuk sesuatu yang kotor. Iya. Ngerti lah sesuatu yang kotor. Juga kadang kan hotel itu pasti ada beberapa ruangan yang nggak boleh ditempatin, kan benar kan? Iya benar. Ya, benar. Mungkin ya? sakral. Karena mungkin angker ataukah digunakan oleh si pemilik. Kamarnya kotor, melakukan hal yang kotor, memilah padi, sampah mungkin ya. memilah padi, Memilah sampah organik, non organik yang kotor. metal, Atau mereka itu ya. pesta makan tanah ya. Makan tanah di hotel, pesta makan tanah kan kotor jadinya daerah sekitar. Makan tanah liat, makan tanah itu disemburkan, pestanya. Bagus lah ada pesta makan tanah. Kayaknya seru nih kalau kita nginep di hotel. Makanya kotor banyak hotel, banyak orang. Seru ya. Kalau kita nginep di hotel, kita review langsung di hotel lah. Pas kita lagi ini. Nah, di sebelah kanannya ada nih. Seru kayak nih. Mari yang ingin melihat review kita. Hotel, apartemen, gedung kosong, bahkan di rumah kita sering ada. Ada juga ya. Ya kalau di rumah kan karena suasananya sudah kita tahu dari kecil lah ya, jadi nggak terlalu baper jadinya. Tapi kalau di hotel, kadang biarpun semewah apapun hotelnya, kalau sudah di lorong sendirian pasti takut. Oke. Saya aja sempat ketakutan di hotel. Saya loh seorang paranormal ketakutan. Kenapa? Saya masuk lift, Nggak bisa. saya pencet lift, kan mau turun saya ke ruang bawah tanah saya. Salah mencet saya, jadi ketakutan. Saya di mana? Ternyata saya ada di ruang bawah tanah ketika saya nanya pegawai di sana. Salah pencet saya. Jadi kan saya ketakutan juga. Sangat menginspirasi. Benar-benar ketakutan saya karena salah pencet elevator ya. Jadi dulu kita pernah nonton di bioskop film The Conjuring. Kita semua seru nonton, dia malah tidur. Makampret memang. Jadi tidak pernah takut sebenarnya. Oke, jadi apa lagi? Ya, itu aja sih pengalaman saya. Pengalaman paling mengerikan salah naik elevator. Mungkin nanti kita akan coba untuk mereview hotel. Tapi kita bukan review tempat hotelnya bagus ya. Kita pengen tahu makhluk apa aja yang ada. Mungkin kalau ada sponsor ingin menyponsori kami, silahkan, kami open untuk kalian semua. Oke, jadi untuk pembahasan kita kali ini itu saja. Jadi sebelum saya akhiri, saya ingin mengucapkan terima kasih buat semua teman-teman yang sudah mensupport video kita, postingan kita, apapun pembahasan kita, kalian tonton, kalian like, kalian subscribe juga YouTube kita, kalian share ke teman-teman kalian. Adapun yang komen setiap hari belum bisa kita balas satu persatu. Ada yang nge-DM kita belum bisa kita baca ataupun belum bisa kita balas. Kita mohon maaf dan juga mengucapkan terima kasih karena support kalian lah yang membuat kami tetap semangat berkarya untuk membuat
konten-konten yang menarik buat kalian. Jadi untuk kalian semua, jika ada kritik dan saran bisa langsung komen di bawah, ataupun kalian bisa DM kami di Instagram Alam Lain. Ada lagi yang ingin Tidak ada menurut saya. Oke, jadi sebelum saya akhiri, saya ingin pamit undur diri. Saya Benol dan tentunya partner saya. Asep Jahe. Bukan. Saya Tapi Gus tidak. Robin, peaceman and love to the world. Udah berubah loh. Ya. Tadi pembukaannya Angel, Robin, Asia udah berubah. Ya. Pokoknya 2022 ini saya berharap Asia. Ya. Akhir kata, kami berdua pamit undur diri. Para Mas Santi, Om Santi 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 Om. Sampai jumpa di video selanjutnya dan cheerio. Bye.